ada juga Pak Konsul Imigrasi, kita akan tanya bagaimana perpanjangan paspornya ini. Paspornya sudah diberikan atau tidak? Karena biasanya seperti ini, paspornya itu ditahan sebelum gaji dibayarkan teman-teman. Kita akan tanya nanti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa memberikan informasi-informasi terkini dari Arab Saudi. Tentunya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang penerbangan ataupun perihal umroh, tapi saat ini saya tertarik mengangkat satu berita yang diangkat oleh sindonews.com. Ini dengan judul cerita pilu TKI di Arab Saudi kerja 14 tahun hanya digaji 36 juta, 36,5 juta. Ini dari Sindo ya, teman-teman, ada beritanya di sini. Nah, saya tertarik mengangkat ini ya. Saya akan baca beritanya terlebih dahulu, nanti baru kita akan kenapa saya tertarik gitu. Jelaskan kenapa saya tertarik. Ini ditulis seperti ini. Jeddah. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI dalam kurung, mengaku sudah bekerja selama 14 tahun di kota Abha, Arab Saudi. Namun dia hanya mendapat gaji 9.600 atau sekitar 36,5 juta kalau uang Indonesia. TKI yang berinisial AIO ini semestinya mendapatkan sisa gajinya senilai 177.600 real atau sekitar 676,9 juta rupiah. Wow, ini gaji yang belum terbayarkan. Masya Allah. Harusnya dia selama 14 tahun mendapatkan gaji 676 juta kisaran teman-teman. Ini yang fantastis ya. Harusnya ini kalau dibayar semua, beliau sudah jadi jutawan dan harusnya pulang ini teman-teman. 14 tahun, bayangkan loh, nggak pulang, nggak ketemu sama keluarga. Upaya yang belum dibayarkan itu ternyata ditahan oleh upaya yang belum, ini upah apa upaya ya? Upah yang belum dibayarkan itu ternyata ditahan oleh majikannya. Saya anggap upah aja sih. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah turun tangan dan berhasil mengamankan sisa upah AIO ini senilai 177.000 ya, atau lebih 600 atau sekitar 676,9 juta. Nasib yang dialami AIO ini terungkap di sela-sela pelaksanaan pelayanan terpadu atau Yandu KJRI Jeddah yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2021 di Hamis Mosid. Hamis Mosid ini jauh teman-teman. Hamis Mosid ini mungkin dekat dengan Yaman kali ya, kalau nggak salah sih, perbatasan kali. Nah, kepada petugas TKI AIO ini, inisialnya ya, mengaku telah bekerja selama 14 tahun di kota Abha. Namun dari kerjanya selama itu dia baru menerima upah 9.600 real. Subhanallah. Ini kejadian seperti ini teman-teman banyak banget, bukan cuma 1-2. Dan ini semoga didengar oleh pemerintah. Kasus-kasus seperti ini yang harus cepat tanggap ditangani oleh pemerintah. Jangan sampai dibiarkan. Karena kasihan ya, 14 tahun, bisa bayangkan kalian bekerja 14 tahun. Biasanya orang-orang seperti ini tidak pernah pulang teman-teman. 14 tahun gak berjumpa dengan keluarga, gak berjumpa dengan anak, mungkin sanak saudaranya banyak yang meninggal ya. Orang-orang seperti ini yang harus kita perjuangkan. Orang-orang seperti ini mereka mau kabur tidak bisa. Kenapa? Karena uang mereka terlalu banyak di dalam. Ya terpaksa. Caranya bagaimana yang harus mereka mendapatkan? Mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka. Ketika paspor kalian sudah habis dan kalian mengalami seperti ini, kalian ngadu ke KJRI. Ketika perpanjangan paspor, itu KJRI, kalian akan ditanya, gaji kalian sudah dibayar apa enggak? Gaji kalian sudah terbayarkan semua atau tidak? Kamu mengalami penyiksaan atau tidak? Kamu mengalami pelecehan seksual atau tidak? Itu adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki status kalian. Misalkan, memperbaiki status apa sih sebenarnya? Seperti meminta gaji yang lebih tinggi. Kalau kalian pengen meminta gaji lebih, misalkan kalian selama 6 tahun digaji 900 real, minta KJRI, Pak,
tolong sampaikan kepada majikan saya bahwa saya ingin gaji 1.500. Selama ini saya gaji 900 selama 6 tahun misalkan. Kalau tidak mau membayar 1.500, saya mau pulang aja Pak. Nanti sama KJRI dibantu teman-teman. Contohnya yang satu ini ya. Contohnya yang satu ini. Jadi ketika dia memperpanjang paspor, majikannya juga datang. Ini ternyata ditanya oleh KJRI, gajinya belum dibayar. Gajinya belum dibayar. Subhanallah, 600 berapa tadi? 677 juta kalau nggak salah. 676 juta, hampir 677 juta teman-teman. Anehnya, saya lanjut beritanya. Anehnya, saat mengajukan penggantian paspor, petugas mendapati TKI perempuan asal Bekasi itu telah membubuhkan tanda tangan dan sidik jari sebagai bukti gaji telah dibayar lunas. Ini banyak terjadi. Jadi seorang ART itu ketika tiap bulan itu mereka dipaksa tanda tangan. Mereka dipaksa cap jempol. Mereka dipaksa tanda tangan bahwa mereka sudah dibayar gajinya. Nah, bagi teman-teman semua yang mengalami hal-hal demikian, kalian jangan mau. Kalian kalau tidak menerima gaji, jangan mau kalian tanda tangan. Ya, karena itu adalah bukti kalian nanti kepada pemerintah atau kepada pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi itu adil, teman-teman. Jadi nanti kalau sudah KJRI itu menuntut, bisa ada bukti kuat untuk membela kalian. Tapi kalau kalian sudah tanda tangan, ya mau pakai bukti-bukti apa lagi gitu loh. Karena itu satu-satunya bukti teman-teman. Jadi kalian kalau diminta tanda tangan, tapi kalian tidak digaji, jangan mau. Oke, jelas ya. Lantaran curiga, petugas akhirnya menanyakan kepada menanyakan kapan lembar pembayaran upah itu ditandatangani. Jadi karena curiga, petugas KJRI bertanya kepada WNI itu kapan lembar pembayaran upah itu ditandatangani. AIO yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART mengaku melakukan beberapa saat sebelum mendatangi lokasi yandu. Jadi dia dipaksa tanda tangan semua itu sebelum berangkat ke yandu ya. Oke. Akhirnya sang majikan dipanggil untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya dan menyelesaikan kewajiban secara kekeluargaan. Beruntung sang majikan AIO melunak dan mengakui kejadian yang sebenarnya. Oke, lanjut berita keduanya. Kalau begitu alhamdulillah ya. Kalau berarti majikan AIO, seorang pria yang disebut-sebut berprofesi sebagai itu akhirnya bersedia membuat surat pernyataan akan segera melunasi sisa gaji TKI tersebut. Tim petugas segera menghubungi perwakilan BNI di Arab Saudi agar segera menerbitkan rekening pribadi atas nama AIO. Konsul Jenderal atau Konjen RI Jeddah Eko Hartono mengatakan tingkat pendidikan dan keluguan PMI khususnya yang bekerja di sektor domestik kerap dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab. Dalam menangani perkara sengketa gaji, posisi KJRI Jeddah jadi lemah kalau PMI atau pekerja migran Indonesia telah menandatangani atau membubuhkan sidik jari pada lembar pembayaran. Tuh diingat ya teman-teman. Dalam menangani perkara sengketa gaji, posisi KJRI Jeddah jadi lemah kalau PMI atau pekerja migran Indonesia telah menandatangani atau membubuhkan sidik jari pada lembar pembayaran. Syukur kalau majikannya jujur dan mau mengakui. Dan ini termasuk majikan yang jujur, teman-teman. Jika tidak, kan PMI jadi kehilangan haknya. Bicara hukum, bicara bukti, ujar Konjen Eko Hartono yang memimpin langsung pelaksanaan yandu di kota yang berjarak sekitar 700 km dari KJRI Jeddah tersebut sebagaimana dikutip dari situs resmi KJRI Jeddah. Berarti ini sudah dibuat oleh KJRI ya, teman-teman. Dalam kesempatan tersebut, tim yandu juga berhasil mengupayakan kenaikan upah bagi 13 PMI. Wow, mantap. Yang telah bekerja bertahun-tahun sebagai ART dan masih digaji di bawah standar. Makanya buat teman-teman, ketika mau perpanjang paspor jangan takut. KJRI itu bukan tempat sarang hantu loh, teman-teman. Banyak teman-teman kita ketika ditanya, disuruh datang KJRI, mereka takut ditanya-tanya. Padahal KJRI itu bertanya kepada kalian itu untuk menuntut hak kalian, untuk mengamankan hak-hak kalian, untuk membela hak-hak kalian. Karena banyak orang-orang yang dipaksa oleh majikannya berbohong sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi. Sebagai contoh yang dulu, dia perpanjangan paspor tahun 2019 kalau nggak salah.
dipaksa untuk mengakui dia sudah digaji karena akan digaji nanti kalau sudah pulang. Tahun 2020 majikannya meninggal hingga akhirnya tidak tahu dia mau menuntut gajinya kemana. Akhirnya datang ke saya, laporan saya arahkan ke KJRI dan sekarang masih ada di shelter, masih ada di KJRI. Nah, jadi di sini ada juga dalam kesempatan tersebut tim Yandu juga berhasil mengupayakan kenaikan upah bagi 13 PMI. Artinya banyak teman-teman kita yang digaji 1.300, 1.200 padahal kerjaannya banyak. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, kesempatan kalian dalam ketika memperpanjang paspor itu kalian bilang kepada KJRI, "Pak, saya tolong mintakan gaji ke majikan 1.500. Paling kecil 1.500 sekarang teman-teman. 1.500. Kalau majikan saya nggak mau, maka saya minta pulang saja." Gitu. Itu baru bagus. Jadi nanti KJRI akan melobi majikan kalian, akan memanggil majikan kalian. Makanya ketika perpanjangan paspor itu wajib membawa majikan itu karena takut ada kasus-kasus seperti itu, teman-teman. Kenaikan nilai upah tersebut berhasil diperjuangkan setelah negosiasi alot dengan para majikan. Kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan dalam perjanjian kerja atau PK dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Arab, yang ditandatangani oleh majikan dan ART-nya. Gaji standar untuk ART di Arab Saudi berkisar 1.500. Tuh dengerin. Kalau masih ada yang digaji 900, lapor KJRI. Ada call center KJRI. Ya, nanti saya taruh nih call center KJRI buat ngadu. Kalau ada aduan KJRI terus kalian tidak ditanggapi, lapor saya. Saya nanti akan teruskan lagi KJRI. Dari sekian permasalahan seputar PMI, selama Yandu di Khamis Musid umumnya adalah belum pernah pulang ke tanah air Indonesia, meski telah bertahun-tahun bekerja. Sebagian karena dipersulit majikan, sebagian lagi karena keengganan PMI sendiri untuk mengambil cuti dengan berbagai alasan. Di sela kegiatan Yandu tersebut, tim juga menyalurkan bantuan COVID-19 berupa 15 paket sembako kepada PMI yang kehilangan pekerjaan, tidak digaji atau pengangguran atau pengurangan gaji karena dirumahkan setelah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Dalam Yandu, selama 2 hari tersebut KJRI Jeddah melayani 144 lapor diri, penerbitan 1 surat keterangan lahir atau SKL, 1 akta lahir atau AK, 113 paspor, 2 SPL, 1 perpanjangan paspor 1 tahun, 74 perjanjian kerja, 41 rekom penanganan 1 kasus gaji. Nah, bentar, masih ada lagi nggak nih beritanya? Udah, nggak ada. Nah, jadi teman-teman, berita ini nanti kita akan minta klarifikasi juga ke KJRI, apakah benar-benar uang ini sudah diterima oleh WNI tersebut dan bagaimana nasib WNI tersebut. Apakah nanti WNI ini dipulangkan atau masih lanjut perjanjian kerja dengan majikannya, teman-teman? Masih lanjut bekerja dengan majikannya atau tidak? Kita nanti akan minta kejelasan daripada KJRI terkait nasib teman-teman kita yang seperti ini. Dan saran saya kepada teman-teman semua, hanya satu yang tadi itu ya, yang satu, kalau memang kalian dipaksa untuk menandatangani tapi gaji kalian belum dibayar, jangan mau. Itu aja ya, jangan mau teman-teman. Terus kesempatan kalian ketika memperpanjang paspor itu adalah mengajukan kenaikan gaji yang pertama ya. Yang kedua, lapor. Kalau memang ada permasalahan kalian lapor saja, jangan takut teman-teman. Nah, kemudian banyak orang-orang yang nggak pulang ini memang permasalahannya sekarang yang dihadapi oleh teman-teman PMI kita itu adalah banyak teman-teman kita ini yang tidak diizinkan pulang oleh majikannya. Ya, ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 15 tahun. Saya paling prihatin kalau orang-orang seperti ini karena saya menempatkan diri saya di posisi mereka. Bagaimana kalau saya yang jadi mereka? Saya punya orang tua, punya ayah, punya ibu, misalkan punya anak. 15 tahun gak berjumpa dengan anak, Masya Allah. Itu gak terbayangkan di pikiran saya seperti apa kesedihan mereka, seperti apa kerinduan mereka. Makanya untuk pemerintah, kita berharap ada terobosan-terobosan terus ya. Ke depan ada terobosan-terobosan terbaru untuk teman-teman kita yang ada di Arab Saudi, untuk para pahlawan devisa kita. Khususnya bagi teman-teman kita yang gajinya masih di bawah standar, dan juga bagi teman-teman kita yang lama tidak bisa pulang. Ya, lama tidak bisa pulang. Jadi
Kita doakan saja semoga teman-teman kita ini diberikan ketabahan dan semua prosesnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kasus ini kita masih minta klarifikasi ya, karena kita tidak bisa membuat berita seperti ini karena saya juga belum tahu apakah orang tersebut sudah menerima gaji atau tidak. Nanti kita akan tanyakan, ada juga petugas BNI di sini. Kita akan tanya apakah benar ada pembuatan ATM atau buku rekening untuk orang ini. Ada juga Pak Konsul Imigrasi, kita akan tanya bagaimana perpanjangan paspornya ini. Paspornya sudah diberikan atau tidak? Karena biasanya seperti ini, paspornya itu ditahan sebelum gaji dibayarkan, teman-teman. Kita akan tanya nanti semua kepada perwakilan pemerintah kita yang ada di sini, karena mereka lah harapan teman-teman kita, para pahlawan divisa yang ada di Arab Saudi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pesan terakhir dari saya, ketika kalian berada di Arab Saudi ini, jaga adab kalian, jaga adab dan jaga tingkah laku kita. Jangan membuat perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, jangan melakukan perkumpulan-perkumpulan, joget-joget di pinggir jalan, pesta-pesta, party-party. Ya, kita hargailah. Kata Pak Konjen itu dulu mengatakan bahwa kita ini sebagai tamu harus menghargai tuan rumah. Harus menghargai tuan rumah. Ya, karena kalau kita menjadi tamu ataupun kita punya tamu lalu tamunya kurang ajar, seperti apa kesalnya kita, kan seperti itu. Jadi dimanapun Anda berada, teman-teman, baik di Arab Saudi ataupun di Dubai ataupun di Uni Emirat Arab ataupun di Qatar, dimanapun ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.